itu hasilnya konsisten meskipun pakai responden yang berbeda, yaitu Ganjar Pranowo unggul kisaran 44%, Pak Prabowo unggul kisaran 34 sampai 35,5%, dan Mas Anies tertinggal di peringkat ketiga kisaran 13 sampai 14%. 76 hari menuju Pilpres 2024, tren elektabilitas Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Itu kalau kita lihat memang dari bulan Juli 2021, kalau ini memang sudah paling tinggi. Saat itu memang kedua Mas Anies, kemudian Pak Prabowo. Tapi memang pada saat April, periode April itu memang sempat anjlok. Ini kalau kita lihat coba trace itu kan ketika Piala Dunia U20 ya, walaupun kemudian kembali menanjak. Di situ memang pada saat itu juga elektabilitas Pak Prabowo sempat menyalip di situ. Kemudian di Mas Anies relatif kemudian menurun dan relatif stabil di urutan berikutnya. Pemilihan pasangan cawapres ini menentukan potensi kemenangan capres itu sendiri. Nah, sehingga kan kalau kita cek dari 3 poros ini yang memang masih mengejar ada 2 ya, Prabowo dan Ganjar. Dan survei secara elektabilitas menunjukkan siapa yang menjadi cawapres itu sangat menentukan nanti yang masuk ke KPU ya, terakhir tanggal 25 kalau nggak salah untuk pendaftaran ya, di detik-detik terakhir kita nggak tahu siapa. Jawa Tengah menjadi medan pertempuran Pilpres 2024 antara Ganjar Pranowo Mahfud MD versus Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Provinsi ketiga terbesar jumlah pemilih ini dikuasai Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran berusaha merebut basis dari PDIP. Survei Poltreking Indonesia periode Oktober hingga November 2023, elektabilitas Prabowo Gibran cenderung naik dari 15% menjadi 27,2% atau 2 digit. Dari data Poltreking, Ganjar Mahfud paling tinggi di angka 53,3%. Kemudian posisi ketiga ditempati paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tren keterpilihan Ganjar Mahfud di Jateng cenderung negatif pada survei Oktober 2023 di angka 58,3% dan November 2022 menjadi 53,3%. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, paslon yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo terus tergerus sebesar 5%. Jika tren ini berlanjut, bukan mustahil di angka 30% saat pencoblosan kurang lebih 3 bulan lagi. Sedangkan paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN cenderung naik signifikan 12,2%. Kalkulasi matematis 3 bulan ke depan berpeluang naik 36,6% menjadi 63,8%. Begitu juga dengan paslon diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB cenderung tumbuh positif di angka 4,4% kurun sebulan terakhir. Anies Muhaimin berpotensi naik 13,2% menjadi 26,5% pada saat 14 Februari 2024. Indikator Politik Indonesia juga melakukan penelitian serupa pada periode Juni hingga November 2023. Hasilnya Ganjar Mahfud unggul jauh di angka 64,7%. Paslon ini cenderung naik di Jawa Tengah. Kemudian Prabowo Gibran di angka 22% dengan garis fluktuatif dan Anies Muhaimin di angka terakhir 7,9% cenderung stagnan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan umum atau pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Berdasarkan DPT yang ditetapkan, pemilih di 6 provinsi di Pulau Jawa mencapai 56,33% dari total pemilih nasional di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga, yakni 28.289.413 orang. Jumlah pemilih terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan 35.714.901 pemilih. Kemudian Jawa Timur 31.402.000.
dan 838 pemilih. Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Pemilih paling banyak terdapat di Brebes dengan 1.511.717 orang. Selanjutnya Cilacap 1.506.430, Banyumas 1.382.671, Tegal 1.242.454, dan Kota Semarang 1.239.669 pemilih.